kita masuk ke pembahasan tentang trade-off jangka pendek. Pada minggu lalu sudah saya jelaskan, kalian sudah paham? Oke, sekarang kita akan masuk ke bab inflasi. Trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Kita semua tahu, Bank Sentral punya alat ampuh, yaitu suku bunga. Tapi, coba kita lihat data di kuartal akhir. Ayo pulang dari tadi. Tolong jauhkan nafsuku dari pesona awamu. Aku terjangkit dan sakit, terjebak di ruang sempit, membiru indraku. Susah. Nah, teman-teman, apa itu pajak? Pajak itu semacam iuran wajib yang dibayarkan oleh seluruh warga Indonesia, termasuk perusahaan, kepada pemerintah. Tujuannya untuk apa? Untuk pembangunan jalan, memperbaiki fasilitas sekolah, memperbaiki fasilitas rumah sakit, dan lain-lain. Nah, di perusahaan sendiri, pajak itu... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, udah pulang, Al? Sudah, Ma. Udah lama Mama nggak tahu kabar kuliah kamu. Gimana kuliahnya? Ya, biasa aja, Ma. Biasa aja gimana toh? Saya coba. Mama mau ngeliat nilai kuliah kamu. Sebentar, Ma. Biar Aldi yang bukain. Ini, Ma. Ini nilainya. Duh, ini kenapa kok ada B-nya? Kamu gimana sih? Niat kuliah apa enggak? Mama nggak suka ya, Al, kamu kayak gini. Pertahanin nilai kuliah aja kamu nggak bisa. Kalau sampai Mama tahu ini ada B-nya lagi, Mama buang lukisanmu. Lagi. Ya lagian, siapa yang nyuruh aku masuk jurusan ini? Kenapa sih Mama selalu aja kecewa sama aku? Kenapa di antara semua nilai A yang aku dapetin, justru satu nilai B yang Mama lihat? Apa selama ini aku gak pernah cukup buat Mama? Mama selalu aja bilang kalau Mama kecewa sama aku. Padahal aku juga kecewa sama diriku sendiri. Aku udah ngelain mimpiku demi keinginan Mama. Apa aku emang gak boleh bermimpi? Apa aku emang gak layak? Aku paham Mama mungkin khawatir sama masa depanku. Tapi siapa yang tahu masa depan? Semua manusia emang egois. Mereka cuma mentingin apa yang mereka mau. Aku capek sama kepalaku.
Berisik banget sih. Anak isi biasa. Ini Ah, kenapa lewat lagi sih? Bikin nama subek aja. Aldi, ini udah siang. Masih belum bangun juga? Ya Allah, Aldi. Udah tahu kemarin dapat B, hari ini masih berani bangun telat. Gimana kalau nanti nilaimu berkurang karena kamu datang telat, Aldi, gimana sih kamu ini bisa-bisanya jam segini belum keluar dari kamar? Mau jadi apa kamu besok? Percuma mama ngomong panjang lebar kemarin. Kalau ternyata hari ini kamu masih begini aja. Pusing mama sama kamu ini, Al. Aku berangkat, Ma. Ya, hati-hati. Ingat, belajar yang serius. Katanya mimpiku kan terwujud. Mereka lupa tentang mimpi buruk, tentang kata maaf sayang. Aku harus pergi. Sudah ku ucap seluruh bintang sebelum ku memejamkan mata, tapi selalu saja kamu tetap harus pergi. Permisi, Mbak. Ya, Mau tanya tentang konsultasi gratis yang ada di pamflet ini. oh ya itu benar, masnya mahasiswa ya? Iya, Mbak. Oh iya, masnya bisa langsung ke ruangan dokter Deka Laura, nanti masnya lurus, nanti nganan. Ada tulisannya dokter Deka Laura. Nah, makasih, Mbak. Sama-sama. Itu tadi Aldi bukan sih? Tapi ngapain ya dia ada di sini? Jangan-jangan Nah, pertama-tama saya ingin mengingatkan kembali bahwa dalam teori ekonomi modern, perilaku konsumen ini tidak hanya dipengaruhi oleh harga dan pendapatan, tetapi juga oleh faktor psikologis serta beberapa preferensi yang bisa berubah seiring berjalannya waktu. Nah, oleh karena itu, ketika kita menganalisis permintaan suatu barang,
kita tidak lagi melihat konsumen sebagai pihak yang pasif, tetapi kita akan melihat mereka sebagai pembuat keputusan atau decision maker yang rasional sekaligus emosional. Nah, kemudian kita masuk pada struktur pasar, teman-teman. Di semester ini kita sudah memasuki analisis tingkat lanjut termasuk oligopoli, monopolistic competition, dan game theory. Teman-teman jangan pulang dulu ya, aku mau konfirmasi untuk kelompok. Jadi kelompoknya itu satu kelompok 2 orang. Udah aku spin di grup, bisa dicek di grup sekarang. Oke. Oke, udah tahu semua kan partner kelompoknya siapa? Jadi tolong kerjakan Kesempatan semaksimal kali ya? mungkin ya, Rek. Terus jangan lupa ada deadline-nya kapan itu dilihat. Ya sekarang boleh pulang. Aldi, itu kita kan sekelompok ya di matkul yang tadi. Mau ngerjain kapan kita? Terserah, aku ngikut aja. Kalau besok gimana? Sorry ya, tadi macet. Iya. Kamu dari tadi? Iya, dari tadi. Menurutmu gimana? Gini. Cuma buat tabar aja. Hari Rabu kemarin, kayaknya aku lihat kamu di psikiater deh. Dan aku pikir, kayaknya aku salah lihat. Tapi, kamu nggak apa-apa kan? Bukan urusan kamu. Yang di jari kamu itu semikolon kan? Enggak.
Nggak apa-apa. Aku juga punya kok yang sama. Loh, kamu Kita sama. Jadi ya nggak apa-apa. Kamu nggak sendiri kok. Udah nggak apa-apa, langsung lanjut ngerjain aja. Al, pulang kuliah nanti kita yuk kemana? ke psikiater. Buat? Gimana ya? Gini loh, Al. Orang-orang yang ke psikiater tuh bukan berarti mereka gila. Terus mereka juga bukan orang yang cacat. Justru menurutku orang-orang yang ke psikiater tuh orang-orang yang paham kalau ya mereka menghargai hidup mereka. Kayak nih, apa ya? Menurutku dengan cara itu mereka tuh kayak berjuang aja gitu sampai sekarang. Kayak kamu. Kayak kita kali, kamu. Jadi gimana? Mau? Serius? Ya boleh. Oke. Loh, Al, udah jam segini. Pak Fani nih, bahaya ini keluar. Ayo. Al, udah nih, giliran kamu. Mat. Misi. Halo, selamat datang. Silakan duduk. Nama kamu siapa? Nama saya Aldi. Oke Aldi, kita santai aja ya. Bisa kamu ceritakan apa yang membuat kamu datang ke sini? Jadi benci. Baik, dari cerita kamu, diagnosa saya adalah kamu mengalami gangguan kecemasan menyeluruh atau generalized anxiety disorder. Tapi kamu datang di saat yang tepat. Kita akan sama-sama berusaha untuk menangani hal ini ya. Jadi saya bisa sembuh dong? Tentu bisa. Untuk sekarang, saya resepkan obat penenang ringan agar kamu bisa tidur nyenyak dan pikiranmu jadi tenang. Tapi perlu diingat bahwa di balik gangguan kecemasan itu kadang tersimpan kondisi lain yang belum kita tahu di konsultasi pertama seperti ini. Minggu depan saya minta kamu datang ke sini lagi agar saya bisa mengecek apakah ada perkembangan kamu ya. Berarti nanti bisa aja hasilnya beda lagi atau? Tentu bisa, dan itu hal yang wajar. Karena emosi manusia itu sangat kompleks. Yang perlu kamu ingat sekarang adalah kamu istirahat yang cukup dan jangan memaksakan diri ya. Ya, makasih ya dok. Sama-sama, semangat ya Aldi. Udah? Ya. Gimana tadi? Lumayan. Terus sekarang kita mau kemana? Cuma aja sih. Gimana kalau jalan-jalan? Oke, ayo.
Aldi, kamu ngapain malam-malam begini? Ma, aku cuma ngelukis. Udah berapa kali Mama bilang, gambar itu nggak akan bikin kamu sukses. Kamu pikir ayah kamu bangga lihat kamu kayak gini? Ma, jangan bawa-bawa ayah. Kenapa enggak? Karena benar kan omongan Mama? Aku capek, Ma. Aku capek ngikutin omongan Mama. Kamu berani ya sekarang bantah Mama? Terserah kamu aja, Al. Hancurin aja sekalian hidup kamu. Ekonometrika. Ekonometrika ini merupakan suatu cabang ilmu ekonomi yang menggabungkan dari teori ekonomi, matematika, dan statistika untuk menguji hipotesis serta memperkirakan hubungan antar variabel ekonomi. Nah, jadi secara sederhananya, ekonometrika ini akan membantu kita untuk menjawab pertanyaan. Ya? Izin ke toilet, Bu. Ya, silahkan. Seberapa kuat pengaruh suatu variabel ekonomi? Mbak Vanisan? Aman sih. Denger sesuatu gak? Iya, denger dong. Momen epic nih. Keluar video. Udah. Yuk, balik. Yuk. Wah, viral ini. Iya, viral deh. Ada yang kerasukan, Rek. Coba lihat. Kasih lihat. Kok dia kayak orang gila sih? Masa sih lagi? Loh iya. Angkat dong, Al, please. Semoga kamu baik-baik aja ya, Al. Resti Ananda, Aldi Bima, Saranita Adistia, Hadir, Bu. Azhara Sofia, Si Aldi nggak masuk lagi ya? Iya ya, udah 2 hari nggak sih? Kemana ya dia? Aldi nggak masuk lagi tahu. Iya parah banget ya. Kemarin loh ada yang dia keciduk tahu, videonya kamu tahu? Kayaknya dia gila nggak sih? Gila nggak sih dia? Iya tahu.
Iya emang dia sih kayak gitu dia. Mana lagi si Aldi? Semoga dia baik-baik aja deh. Kapan ini selesai? Muak aku. Berusaha. Kamu loh bahkan nggak pernah pulang. Anakmu nggak pernah kau lihat. Kau pikir gampang disalahin tiap hari? Hah? Bilang aja kamu udah nggak peduli sama kami, Mas. Justru kamu yang jadi beban. Seperti kayak anakmu. Nggak usah ngomong seolah kamu korban. Kamu yang mulai semua ini. Udah ada cerai aja kita, Mas. Nggak perlu dilanjutin rumah tangga ini. Terserah kamu. Aku capek, Tuhan. Boleh kan kalau aku istirahat sebentar aja? Aku janji, aku besok akan pulih lagi. Sebagaimana arus sungai yang beriak tenang ini, aku harap seperti itu juga yang aku rasakan sekarang. Mufti Ali Abbas. Hadir. Luciana Amira Wijaya. Tidak ada, Bu. Keila Amanda. Hadir, Bu. Ada yang belum diabsen? Udah, Bu. Udah semua? Sudah semua, Bu.
udah 3 hari. Belum dibalas juga. Dia kemana ya? Rasakan dengan obat ini. Dan ku bisikan asal kau tahu bagaimana rasanya bahagia sepenuhnya sampai ku merasa lega. Kau merasa lega, ku sampai di sana. Perlahan kau ajarkan cara menerima rasa, baik buruk yang ku punya. Kau panggil jahat yang Ternyata semua orang sama aja. Buktinya, dia ninggalin aku karena tahu aku kambuh. Hidup emang selucu ini. Aldi, dasar bego.
Aku tahu, pada akhir dari usaha yang melelahkan ini, kita tidak akan menemukan jawaban yang benar-benar kita inginkan. Tidak ada yang menyelamatkan kita, dan tidak ada yang benar-benar memahami kita. Kita hanyalah dua jiwa yang terperangkap dalam sepi, mencoba mencari makna di tempat yang salah. Aku ingin sekali mengubah semuanya, begitu ingin menyelamatkannya. Aku hanya tidak ingin orang lain merasakan apa yang aku rasakan. Tapi aku sadar, mungkin ini memang jalan hidup yang sudah Tuhan tentukan. Mungkin ini adalah cara dan usaha terakhir yang bisa kita lakukan untuk mengakhiri semua rasa sakit yang terus menghantui. Barangkali kita tidak lemah, Aldi. Kita hanya kehabisan harapan. Dan sekarang kita berdua berakhir di tempat yang sunyi, menghindari hiru ramai dunia ini. Tiada yang bisa selamatkan kita selain tenang yang selama ini kita damba. Ketenangan yang mungkin akan datang setelah semua ini berakhir. Di sini, dalam hening terakhir, kita akhirnya bebas dari semua luka ini. Kita berpisah dari dunia yang tak pernah mengerti kita. Aku paham, mengakhiri hidup bukanlah solusi. Namun, akulah yang tidak bisa bertahan di tengah dunia yang keras ini. Untuk kalian yang sedang berjuang, tetaplah hidup. Percayalah bahwa kalian mampu. Hiduplah untuk mimpi-mimpi kalian, orang tua kalian, dan orang yang kalian sayangi. Bahkan, jika kalian tidak punya alasan untuk hidup, carilah alasan-alasan lainnya. Tetaplah hidup demi makanan yang kalian suka, demi buku favorit kalian, atau demi seekor kucing di ujung jalan yang selalu kalian beri makan. Cintailah diri kalian lebih keras lagi. Sudah ada cukup banyak manusia yang menyakitimu. Jangan jadi salah satunya. Tahu ngapain? Coba tau. Lagi Wak, majuan lagi Wak. Kat. Ya, hati-hati. Loh, kakek tahu aku tidak buru ngomong. Oke. Yuk. Aku. Apa sih, men? Aku capek. Nungguin orang. Kamu aja, Al. Hancurin aja sekalian hidup kamu. Bukan. Se. Aku